خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang, memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia dan Maha Pengampun. Surat Az-Zumar ayat 5. Perbedaan itulah yang menyebabkan perbedaan pelaksanaan peribadatan Islam yang terkait dengan waktu dan tempat pelaksanaannya. Khususnya ibadah haji dan umroh. Lantas, jika terjadi perbedaan dalam menentukan tanggal 9 Zulhijjah, antara pemerintah Indonesia dengan Saudi, mana yang harus diikuti? Kami bingung dalam menentukan kapan puasa Arafah. Sedulur Muslim Jawani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini akan membahas tentang ibadah haji, khususnya mengenai ibadah Arafah, bagi jamaah haji dan Muslim di dunia yang tidak berhaji. Sedulur Muslim Jawani, sebelum dilanjut, silakan klik tombol subscribe, like dan share. Juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Muslim Jawani. Sedulur Muslim Jawani yang budiman. Ulama zaman sekarang berbeda pendapat dalam masalah ini. Pertama, mengatakan bahwa penentuan puasa Arafah mengikuti pelaksanaan wukuf di Arafah. Ini merupakan pendapat dari Lajnah Daimah atau Komite Fatwa dan Penelitian Ilmiah Arab Saudi. Mereka berdalil dengan pengertian hari Arafah, bahwa hari Arafah adalah hari di mana para jamaah haji wukuf di Arafah. Tanpa memandang tanggal berapa posisi hari ini berada. Dalam salah satu fatwanya tentang perbedaan tanggal antara tanggal 9 Zulhijjah di luar negeri dengan hari wukuf di Arafah di Saudi, Lajnah Daimah menjelaskan, hari Arafah adalah hari di mana kaum muslimin melakukan wukuf di Arafah. Puasa Arafah dianjurkan, bagi orang yang tidak melakukan haji. Karena itu, jika Anda ingin puasa Arafah, maka Anda bisa melakukan puasa di hari itu, hari wukuf. Dan jika Anda puasa sehari sebelumnya, tidak masalah. Kedua, puasa Arafah sesuai tanggal 9 Zulhijjah di daerah setempat karena penentuan ibadah yang terkait dengan waktu, ditentukan berdasarkan waktu di mana orang itu berada. Sehingga penentuannya kembali kepada penentuan kalender di mana kaum muslimin berada. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iza ro'aitumuhu fasumu wa iza ro'aitumuhu fa'aftiru. Apabila kalian melihat hilal, lakukanlah puasa dan apabila melihat hilal lagi, hari raya, jangan puasa. Oleh karena penentuan tanggal 9 Zulhijjah tersebut menggunakan ru'ya al-hilal atau melihat bulan tanggal 1 maka kelompok kedua ini secara otomatis terbagi menjadi dua kelompok seperti yang terjadi pada masalah penentuan awal bulan. Kelompok pertama berpendapat bahwa umat Islam di seluruh dunia disatukan dalam menentukan awal bulan atau Ittihadul Matoli. Dalam artian ketika ada orang yang melihat hilal di suatu daerah tepat terbitnya hilal atau matla, dimanapun berada, maka seluruh dunia mengikutinya. Kelompok kedua berpendapat bahwa masing-masing daerah terdapat tempat terbit bulan atau disebut matla, sendiri-sendiri seperti Jawa, Kalimantan, Papua dan lainnya. Ini adalah pendapat Ikrimah, Al-Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdillah bin Uwar, Imam Malik, Ishaq bin Rohawiyah, dan Ibnu Abbas. Fathul Bari, Juz 4 halaman 123, dan pendapat lebih kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Dasar dari pendapat ini adalah sebuah riwayat dari Quraib mantan budak Ibnu Abbas,
bahwa Ummu Fadl bin Al-Harits, ibunya Ibnu Abbas, pernah menyuruhnya untuk menemui Muawiyah di Syam, dalam rangka menyelesaikan suatu urusan. Quraib melanjutkan kisah, setibanya di Syam, saya selesaikan urusan yang dititipkan Ummu Fadl. Ketika itu masuk tanggal 1 Ramadan dan saya masih di Syam. Saya melihat hilal malam Jumat. Kemudian saya pulang ke Madinah. Setibanya di Madinah di akhir bulan, Ibnu Abbas bertanya kepadaku, kapan kalian melihat hilal? Kami melihatnya malam Jumat. Jawab Quraib. Kamu melihatnya sendiri? Tanya Ibnu Abbas. Ya, saya melihatnya dan masyarakat pun melihatnya. Mereka berpuasa dan Muawiyah pun puasa. Jawab Quraib. Ibnu Abbas menjelaskan, kalau kami melihatnya malam Sabtu. Kami terus berpuasa, hingga kami selesaikan selama 30 hari atau kami melihat hilal Syawal. Quraib bertanya lagi, mengapa kalian tidak mengikuti ruqyah Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Tidak seperti ini yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami. Jawab Ibnu Abbas. Kelompok ini membagi dunia menjadi 4 kelompok hukum. 1. Tempat terbitnya berbeda-beda akan tetapi dalam satu komando pemerintahan, seperti Indonesia yang meliputi Jawa, Kalimantan, Papua. Hukumnya adalah jika terjadi ru'yah hilal di salah satu daerah tempat terbit hilal maka yang lain tidak boleh mengikutinya kecuali ditetapkan oleh pemerintah untuk serempak. 2. Tempat terbitnya satu dan dalam satu komando pemerintahan, seperti mayoritas negara-negara Arab. Hukumnya adalah daerah-daerah tersebut harus serempak menjalankan puasa atau lebaran jika hilal dapat dilihat di salah satu daerahnya. 3. Terbitnya satu akan tetapi dalam komando pemerintahan yang berbeda. Maka daerah yang satu tidak harus mengikuti hasil ru'yah yang lainnya. 4. Berbeda tempat terbit juga berbeda pemerintahan maka masing-masing mempunyai hukum sendiri-sendiri dalam menentukan awal bulan. Kesimpulannya, masalah Arafah ini terdapat 2 konteks pembahasan yaitu pelaksanaan wukuf di Arafah dan pelaksanaan puasa Arafah. Dalam melaksanakan wukuf, terkait dengan 2 hal yaitu tempat dan waktu di mana penentuan kapan pelaksanaannya adalah apa yang terjadi di Arab Saudi. Dan tidak terkait bagi orang-orang yang tidak melaksanakan haji, sehingga dalam konteks ini tidak akan mungkin terjadi perbedaan. Hematnya, disinilah sasaran pembahasan hadits. Arafah adalah hari di mana orang-orang wukuf, dan tidak berseberangan dengan hadits. Apabila kalian melihat hilal, lakukanlah puasa apabila melihat hilal, jangan puasa tapi berhari rayalah. Dalam masalah puasa Arafah kaitannya hanya dengan waktu pelaksanaan yaitu tanggal 9 Zulhijjah, maka ketika penentuan tanggal 1 Zulhijjahnya berbeda tentunya akan menimbulkan puasa Arafah yang berbeda seperti halnya yang terjadi dalam Idul Fitri. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan apakah dunia itu mempunyai beberapa tempat terbit, matala, atau satu tempat terbit, bukan terpengaruh oleh kapan orang-orang haji yang ada di Saudi melaksanakan wukuf. Wallahu a'lam bishshawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.